Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan melakukan penelusuran tentang jembatan atau talang air yang ada di daerah perbatasan Jogja Magelang yang ada di depan kita ini. Dulu saya pernah membuat vlog di sini tentang talang air yang percabangan dari Selokan Vanderwyk. Ternyata sekarang sudah dibersihkan rumput-rumputnya atau tumbuhan liarnya. Dan sekarang nampak terlihat jelas di depan kita ini, dimana yang ada di depan kita ini merupakan talang air percabangan dari Selokan Vanderwyk seperti yang saya upload dulu videonya. Untuk di sisi timur itu keadaannya seperti ini sekarang. Nah, untuk di bagian bawah itu di bagian tiangnya, tiang pilar, fondasi pilarnya juga masih bagus sekali kondisinya. Terbuat dari batu kali yang direkatkan menggunakan semen. Terus di bagian sana itu ada terlihat besi. Nah, itu terlihat besi. Saya open ya. Nah, itu terlihat besi dari talang air, nampak menggunakan yang sangat besar sekali. Nanti coba kita akan melihat di bagian atas. Ada. Ini merupakan Sungai Kerasa. Kemarin saya dulu bukan kemarin ya. Dulu saya pernah membuat videonya tentang jembatan atau talang air ini. Oh, ini ada bagian yang sudah hancur itu, guys. Yang di sini. Jadi dulu di sini itu merupakan sungai atau wangang yang besar. Terus kemudian sampai ke daerah sana. Nanti kita coba akan melakukan penelusuran juga. Katanya di sana itu ada talang air yang sudah lama sekali tidak difungsikan. Itu dari kurang lebih itu tahun 60-an atau sampai 80-an lah, guys. Itu di bagian sana itu, guys. Nanti coba kita bertanya-tanya dengan warga tentang kapan terakhir bangunan itu difungsikan. Nah, sekarang sudah terlihat bersih. Sekarang terlihat seperti apa kondisinya. Kalau dulu saya untuk mengeksplor tempat seperti ini aja, saya turun ke bawah sana, guys. Nah, saya turun sampai ke bawah sana. Itu masih terlihat semak-semaknya. Kalau sekarang sudah bersih, alhamdulillah. Semoga ini bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat atau pemerintah untuk mengairi air ini, guys. Yang di sana itu masih cukup mengerikan, guys. Masih banyak rumput-rumputnya. Saya lagi resik. Nah, sekarang kondisinya cukup bagus sekali, guys. Cukup bersih ini, guys. Jadi ini di bagian pinggir masih ada buk yang ternyata terbuat dari batu bata seperti ini. Nah, kondisi dari talang airnya seperti ini, guys. Nah, di sini ada besi besar yang masih kokoh sekali dalam menyangga apa ini namanya? Menyangga jembatan ini, guys. Nah, ini ternyata dulu itu bisa kita pastikan ini tuh merupakan jembatan jalan, guys. Ini merupakan jalan bukan rel kereta api. Dulu saya mengira ini merupakan rel kereta api, tapi ini tuh sebenarnya adalah jalan. Di sini ada aspal, ya sudah diaspal. Ya, saya tidak tahu kapan jembatan ini itu tidak difungsikan. Tapi kalau kita lihat besi penyangganya ini ada dua besar sekali. Kemudian di bawah dari jembatan ini ternyata ada talang yang ada di depan kita ini, guys. Itu. Lah oyote wis gede banget nang kono. Oyote iki lho, oyot wite kuwi. Kuwi oyot iki yo. Heeh. Itu ternyata di sana itu ada akar dari pohon lo itu yang besar sana di sana itu, guys.
itu akarnya sudah ada di talang, itu masih sudah besar sekali ternyata akarnya saja. Terus karena tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini itu mengayomi atau apa ya istilahnya itu, menutupi dari bangunan ini, itu sehingga besi-besinya itu sudah lapuk semua guys, itu sudah keropos-keropos. Tapi di bagian penyangga atau penyangga besi-besi dua ini yang besar-besar ini masih bagus sekali, hanya berkarat saja. Hanya berkarat saja. Nah, di sini itu sudah menggunakan mur guys, atau sekrup. Itu terlihat sekrupnya sudah terlihat. Terus kemudian ketebalan dari aspal ini itu ternyata di bagian bawahnya itu ada batu-batu kali seperti itu. Itu kurang lebih ada sekitar 10-15 cm untuk ketebalan dari aspal ini. Terus di bagian untuk ketinggiannya itu di sana itu sekitar ada 15-20 meter ini guys, sampai ke dasar Sungai Kerasak. Nah, ini kita bisa melihat bagian dari talang airnya seperti ini guys. Itu sudah keropos itu. Jadi di sini itu kalau saya mengamati itu tidak ada las-lasan guys. Tidak ada las-lasan. Jadi semuanya itu direkatkan dengan menggunakan baut dan disekrup gitu. Saya perhatikan tidak ada las-lasan di sini. Mungkin zaman pembuatannya ini belum ditemukan las-lasan ya guys ya. Ini dibuat zigzag seperti itu. Yang di sini sudah tidak ada, sudah hancur ini guys. Di sana juga ada, masih ada ini. Yang ini sudah keropos, terlihat keropos. Terus di bagian tengah itu ada seperti pengait yang ada di sana itu yang berbentuk silinder. Nah, itu. Terus untuk ketinggian dari talangnya itu dari dasar sini sampai ke sini itu kurang lebih ada sekitar setengah meter. Ya, 50-60 cm lah, guys. Itu ternyata akarnya sudah sampai di sini nih. Yang ini sampai sini. Sudah besar sekali akarnya. Oke, semoga yang di bagian sana itu juga dibersihkan, jadi bangunan peninggalan Belanda yang bersejarah ini itu bisa semuanya terlihat, dan ini juga bisa membangkitkan, misalkan ini dijadikan apa ya, rumah makan di sini itu bagus loh guys. Kan sekarang banyak sekali apa istilahnya rumah makan tradisional yang di tempat yang sekiranya itu sejuk. Nah, di sana itu ada lahan milik warga yang cukup bagus kalau difungsikan sebagai rumah makan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bentuk apa ya, simbolis. Nah, seperti itu guys, rumah makan talang Belanda, rumah makan talang air dari peninggalan Belanda atau apalah namanya. Nah, jadi peninggalan Belanda yang berupa talang air atau dari percabangan Selokan Van der Wijk saat ini itu sudah terlihat. Saya kurang lebih isono rong sasirung ya, hampir 2 bulanan lah guys, dari saya upload video tentang talang air ini tuh. Dari sini sampai sana guys, itu sama sekali ini tidak terlihat. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya tentang talang air berusia ratusan tahun, atau talang air percabangan dari Selokan dari percabangan Selokan Van der Wijk. Nah, kalian bisa cari di video-video saya sebelumnya guys. Ini yang di pagar ini atau buk ini sudah retak ini di sini. Ini.
Di sini juga terlihat seperti ada goresan. Ini ada goresan. Mungkin dulu pernah terserempet atau apa. Kalau kita lihat bentuk dari buk ini itu sama persis yang ada di jembatan peninggalan Belanda di daerah Nanggulan, guys. Itu persis sekali seperti ini. Tapi kalau yang di sana itu agak tinggi ya, guys. Pagarnya itu, buknya itu agak tinggi. Kalau ini itu sekitar ketinggian dari buknya ini hanya sekitar 50 cm-an, guys. Oke, seperti itu, guys. Jadi dulu talang airnya itu masuk ke sini. Terus di sini itu ada yang disebut sebagai wangang. Jadi di depan kita ini dulu ada saluran air yang mengarah ke sana. Nanti kita akan coba menelusurinya. Ya, yang ke arah sana, guys. Jadi sekarang menjadi jalan, terus di bagian sana itu menjadi area pertanian, guys. Nah, katanya itu di bagian di bagian talang air itu di bagian sana itu juga ada, guys. Tapi saya belum tahu, belum ngecek seperti apa bentuk dari talang airnya, apakah besi atau terbuat dari batu kali dan yang direkatkan dengan semen. Nanti kita akan coba setelah di sini, kita akan melakukan penelusuran ke sana, guys. Oke, guys. Mungkin video penelusuran kita kali ini tentang jembatan dan talang air percabangan dari Selokan Vanderwijk saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.